Halo kawan, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 6 lagi. Namun mohon dimaklumi apabila nanti gambar atau video tidak sesuai dengan narasi, karena memang ini adalah alur spoiler. Oke, langsung saja kita gas ke alurnya. Cerita berawal kepada Sioyan dan Sun Ar, yang dimana dia pun tiba di sebuah olah runtuhan kuno yang sangat megah. Sioyan mengatakan, apakah kita berada di dalam makam leluhur? Lalu tiba-tiba setelah perkataan itu, suara pun bergema. Sioyan, akhirnya kamu tiba di sini. Aku sangat senang bisa melihat sekali lagi seseorang sepertimu. Tiba-tiba muncul jiwa spiritual yang sangat besar dan juga gagah, yang tidak lain itu adalah leluhur Siosuan yang akan menembus menjadi seorang Dodi, jika tidak digagalkan oleh olah jiwa. Sioyan yang melihat leluhurnya muncul, dia pun langsung memberikan penghormatan. Sioyan mengatakan, Junior Sioyan memberi hormat kepada leluhur. Di sini Siosuan, dia bertubuh sangat besar dan sepertinya 3 kali lipat dari Sioyan. Entah ini jiwa spiritual ataupun memang bentuk asli tubuh Siosuan dulu besar seperti ini. Siosuan pun mengatakan, karena kau bisa sampai di sini, maka itu membuktikan bahwa kau itu pintar dan kuat. Aku sangat bangga kepadamu. Sioyan pun sangat senang mendengar pujian dari leluhurnya. Sioyan berkata, terima kasih atas pujian dari leluhur. Setelah itu Siosuan pun berkata, kau terlihat sangat tampan, sama seperti diriku, dan sepertinya kau juga sangat populer di kalangan wanita cantik. Hal ini membuat Sun Ar wajahnya memerah. Tentu saja Sioyan selain menjadi alkemis terkuat di benua, dia juga adalah buaya berbahaya. Bahkan dia membuat Ratu Medusa yang ganas sekalipun tunduk di hadapan ketampanan Sioyan. Siosuan berkata, ngomong-ngomong, apakah gadis itu merupakan keturunan dari Guyuan? Kau nampak terlihat agak mirip dengan ayahmu itu. Aku telah mati selama bertahun-tahun lamanya dan terjebak di makam membosankan ini. Ayahmu sungguh tidak memiliki hati nurani. Dia sama sekali tidak datang dan melupakan persahabatan kami. Ternyata Siosuan ini, dia adalah sahabat ayah dari Sun Ar dulu, namun Siosuan merasa sekarang tidak diperdulikan oleh sahabatnya lagi setelah pertempuran besar itu. Bahkan dia tidak menengok datang ke sini untuk hanya bertemu. Siosuan pun melanjutkan, apakah dia takut kalau aku meminta pertanggungjawaban karena dia tidak memenuhi janjinya? Ternyata ayah Sun Ar memiliki janji kepada Siosuan ini, yang membuat Sun Ar pun di sini hanya termenung, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah perkataan yang sedikit menyindir itu, Sioyan pun langsung menjelaskan. Sun Ar tumbuh besar di keluarga Sio, jadi dia tidak ada kaitannya dengan klan Gu. Pasti dia tidak mengetahui apa yang dilakukan leluhurnya dahulu. Siosuan pun sangat terkejut lalu berkata, apa? Dia hidup di klan Sio. Kemudian Sun Ar pun berkata, meski aku tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh klan Gu, tapi aku tetap akan meminta maaf, aku tidak pernah mau kehilangan Sioyan dalam hidupku. Sun Ar pun dia hanya bisa meminta maaf atas perlakuan klan Gu kepada klan Sio atas janji-janji yang tidak dipenuhi oleh keluarganya. Kemudian pembicaraan dialihkan dan Sioyan pun mengatakan, leluhur, bukankah kau sangat kuat? Siapa yang bisa menyakitimu pada saat itu? Kenapa leluhur terjebak di sini? Dan kenapa klan Sio bisa mengalami keruntuhan? Lalu juga garis keturunan yang dibuang. Sebenarnya apa Kaisar Gyoktosi itu? Sioyan pun menanyakan rahasia-rahasia dari klan Sio. Karena Siosuan ini dulu sangat kuat, bagaimana mungkin dia mati di tempat ini dan juga terjebak di tempat seperti ini? Lalu mengapa bisa kehancuran dari klan Sio? Kemudian Siosuan pun akhirnya menceritakan apa yang dulu telah terjadi di tempat ini dan mengapa klan Sio hancur dan dia mati di makam kuno ini. Siosuan pun mengatakan, aku rasa saat itu aku menjadi terlalu sombong dan aku yakin bahwa akan berhasil memimpin klan Sio ke puncak kejayaan. Lalu aku mempertaruhkan segalanya untuk klan Sio atas kehormatan dan kekuatan. Namun tidak kusangka, aku membuat kesalahan besar. Karena bukannya aku membuat klan Sio meraih kejayaan, aku justru menghancurkannya. Ternyata di sini Siosuan pun dia dulu berusaha untuk menjadikan klan Sio sebagai klan terkuat yang ada di benua Doki ini, karena dia yakin dia mampu melakukannya. Karena dikatakan,
bahwa Xiao Xuan ini adalah salah satu orang terkuat dan tidak ada mampu mengalahkannya di benua Doqi ini dulu. Xiao Xuan pun menceritakan bahwa dulu dia mengatakan kepada semua orang dari klan Xiao, garis keturunan Dodi dari klan Xiao sudah sangat melemah sebagai salah satu dari 8 klan kuno. Maka dari itu mereka tidak boleh diam begitu saja. Dan satu-satunya cara kita mempertahankan kekuatan sebagai 8 klan kuno, kita harus memunculkan kembali garis keturunan Dodi dengan metode rahasia, yaitu mengumpulkan kekuatan darah dari setiap anggota klan Xiao. Maka dari itu kenaikan menjadi seorang Dodi bisa dicapai. Xiao Xuan pun dia merencanakan untuk menggunakan sebuah ritual penggabungan darah agar bisa menjadi seorang Dodi. Dia pun mengatakan kepada semua orang untuk melakukan metode pembangkitan darah Dodi dengan cara menggabungkan darah-darah Dodi yang tersisa di setiap orang. Namun para ketua dari klan Xiao pun mengatakan, tapi ketua sekte, kalau kau gagal, ini bisa berakibat fatal terhadap dirimu. Dan ternyata jika ritual ini gagal, tentu saja Xiao Xuan bisa saja mati di tempat ketika melakukan proses pembangkitan darah Dodi ini. Namun Xiao Xuan dia sangat percaya diri, aku Xiao Xuan tidak pernah gagal dalam melakukan sesuatu, dan kita akan melakukan proses ini di makam surgawi ini. Yang ternyata, leluhur Xiao Xuan akan melakukan proses menembus menjadi seorang Dodi, agar garis keturunan Dodi di klan Xiao tidak menghilang. Dia harus menjadi seorang Dodi, dan itu akan dilakukan di makam surgawi, karena klan Xiao dan klan Gu adalah sahabat dekat. Mereka pun akan bekerja sama, yaitu klan Gu akan melindungi proses ini. Aku telah membuat kesepakatan dengan klan Gu menggunakan Giok Kaisar kuno, dan aku akan menggunakan energi yang tersisa dalam formasi kuno untuk menerobos ranah Dodi. Pasti aku bisa berhasil menjadi Dodi, dan setelah aku menjadi Dodi, maka klan Xiao akan berada di puncak kejayaan. Mendengar perkataan dari ketua sekte, tentu saja orang-orang dari klan Xiao pun semakin bersemangat. Mereka percaya bahwa klan Xiao akan berada di puncak, di tangan Xiao Xuan. Ketua Xiao Xuan pasti akan berhasil. Kita akan berada di puncak kejayaan. Di sini benar-benar Xiao Xuan pun sangat percaya diri bahwa dia akan berhasil menembus ranah Dodi, karena dia sekarang berada di dosang puncak dan selangkah lagi menjadi seorang Dodi. Tentu saja menjadi seorang Dodi sangatlah sulit. Namun dengan formasi gabungan kekuatan, dia yakin dia akan berhasil menembus ranah Dodi. Kemudian Xiaoyan bertanya, "Senior, apa yang terjadi? Apakah proses itu berhasil atau tidak?" Kemudian Xiao Xuan pun mengatakan, "Ayo ikut denganku, aku akan menjelaskannya di dalam." Akhirnya Xiao Xuan pun membuat sebuah lubang dimensi, dan setelah itu, Sun Er dan juga Xiaoyan pun segera masuk ke dalam. Tiba-tiba di dalam pun ada gejolak kolam air merah yang sangat besar. Xiao Xuan pun menjelaskan, ini adalah kolam darah, tempat di mana darah klan Xiao yang diwariskan. Ternyata ini adalah darah dari orang-orang klan Xiao. Xiaoyan yang mendengar itu, tentu saja dia sangat terkejut. Xiao Xuan pun menjelaskan, kalau darah ini adalah kumpulan dari garis darah klan Xiao pada saat itu. Masuklah. Aku akan memperlihatkan apa yang ingin kau ketahui dengan matamu sendiri. Ternyata Xiao Xuan pun akan memperlihatkan apa yang terjadi di masa lalu kepada Xiaoyan. Di saat yang sama, saat kau masuk, kau harus mewarisi kekuatan dari darah klan Xiao dan menanggung rasa sakit karena perubahan darahmu. Tidak hanya itu, kau juga akan memikul tugas berat untuk membangkitkan kembali klan Xiao sebagai salah satu dari 8 klan kuno. Pikirkanlah baik-baik sebelum kamu melakukan proses ini. Namun tentu saja Xiaoyan yang memiliki tekad yang sama seperti leluhurnya, dia pun tentu saja tidak gentar dan dia malah bersemangat. Xiaoyan pun mengatakan, generasi muda ini sudah memikirkan baik-baik apa yang dikatakan oleh leluhur, dan itu juga merupakan keinginanku sendiri. Aku akan membangkitkan kejayaan lagi dari leluhur klan Xiao. Xiao Xuan yang mendengar itu tentu saja dia pun sangat senang. Dia pun tersenyum dan mengatakan, "Bagus, inilah keturunan yang aku inginkan." Tiba-tiba tato klan Xiao pun memancar, dan tiba-tiba darah yang berada di bawah kaki Xiaoyan pun mulai memancar, lalu mulai memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat ini pun dia sontak terkejut. Xiao Xuan pun langsung melakukan teknik segel, dan tiba-tiba di saat itu juga,
Darah-darah dari kolam darah di bawah Sioyan pun langsung masuk ke dalam tubuh Sioyan. Ternyata ini adalah proses untuk memasukkan garis darah keturunan seorang Dodi pada Sioyan. Sioyan pun mengatakan, "Leluhur, apa yang sedang kamu lakukan?" Sioyan pun berteriak kesakitan akibat teknik ini. Lalu Xiao Xuan pun mengatakan, "Ribuan tahun yang lalu orang-orang dari klan kita juga melakukan hal ini, yaitu mempercayakan semua kekuatan darah mereka kepadaku. Namun saat itu aku gagal, karena ada penyerangan ketika melakukan proses ini." Sioyan pun melihat gambaran masa lalu dan apa yang terjadi di masa lalu. Sioyan pun mengatakan, "Ini apa di depan mataku? Semuanya terlihat jelas sebuah gambaran. Ini semua adalah ingatan leluhur Xiao Xuan dari ribuan tahun yang lalu. Dan apakah ini yang terjadi sebenarnya?" Lalu Xiao Xuan pun berbincang dengan satu orang dari klan Gu. Yang tidak lain itu adalah ayah Sun Erguyuan. Ia pun sudah yakin akan melakukan ritual ini. Ini sangat berbahaya jika kamu mengalami kegagalan. Apakah kamu telah benar-benar yakin? Kemudian Xiao Xuan pun mengatakan, "Garis darah dari klan Xiao sudah melemah, aku harus berjuang keras sampai tahap akhir. Aku tidak mungkin membiarkan klan Xiao mengalami kehancuran, dan aku akan membangkitkan kembali klan Xiao." Kemudian Xiao Xuan pun mengatakan, "Kalau aku gagal, aku minta tolong agar klan Gu membantu mengurus klan Xiao." Ternyata inilah sebuah janji ayah Sun Er kepada leluhur Xiao Xuan, yaitu jika dia gagal, Guyuan agar bisa menjaga klan Xiao. Guyuan pun mengatakan, "Saudara Xiao Xuan, kau tidak perlu khawatir, kau pasti akan berhasil." Ternyata inilah sebuah janji yang tidak ditepati oleh Guyuan kepada leluhur Xiao Xuan, karena klan Gu dia tidak mengurus sedikit pun klan Xiao. Bahkan sebelumnya, klan Xiao dalam kehancuran. Singkat cerita, sekarang orang-orang dari klan Xiao pun telah masuk ke dalam makam surgawi. Lalu semua orang pun akan melakukan pengorbanan darah agar ketua Xiao Xuan bisa berhasil menembus seorang Dodi. Terlihat semua orang pun telah mengelilingi leluhur Xiao Xuan. Para ketua pun mengatakan, "Ketua sekte, apakah kamu sudah siap?" Xiao Xuan pun mengatakan, "Aku sudah siap melakukan pembangkitan klan Xiao dalam satu gerakan." Akhirnya semua orang pun membuat segel masing-masing. Mereka juga mengorbankan dari garis darah Dodi mereka kepada Xiao Xuan, agar Xiao Xuan menjadi seorang Dodi. Jika seorang Dodi bangkit, maka klan Xiao tidak akan kehilangan garis keturunan Dodi mereka. Bahkan mereka pasti akan mencapai puncak kejayaan di benua ini, dan tidak ada yang akan mampu melawan seorang Dodi. Lalu bahkan untuk olah jiwa, mereka tak akan berani macam-macam. Akhirnya setelah mereka membuat segel, mereka pun mengatakan, "Pengorbanan darah, bangkitlah." Akhirnya orang-orang setelah mengeluarkan teknik segel tersebut, darah-darah Dodi di tubuh mereka pun keluar dan tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Xiao Xuan. Semua orang pun berteriak, "Kau pasti bisa menembus ranah Dodi. Bangkitlah klan Xiao." Namun sayang, ketika proses yang sangat mengerikan ini, tiba-tiba ruangan dimensi di atas langit terbelah, tiba-tiba puluhan pasukan muncul di atas langit. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut, karena tiba-tiba muncul puluhan orang di atas langit. Tentu saja ini adalah kondisi yang sangat kritis, karena Xiao Xuan tidak bisa melakukan apapun saat proses pengorbanan darah ini. Ternyata puluhan pasukan yang muncul tiba-tiba di atas langit itu adalah para pasukan olah jiwa. Mereka yang dipimpin oleh pemimpin olah jiwa yang tidak lain adalah Hun Tiandi, saingan dari Xiao Xuan. Hun Tiandi pun mengatakan, sekelompok orang-orang lemah yang kehilangan garis keturunan Dodi, mereka berkumpul di tempat ini. Dan ada orang yang sangat bodoh yang ingin mencapai Dodi dengan mengunci diri di sebuah formasi darah klan Xiao. Melihat hal ini, tentu saja mereka pun sangat terkejut. Apa itu adalah klan olah jiwa Hun Tiandi? Bahkan Xiao Xuan pun dia kaget dengan munculnya Hun Tiandi di tempat ini. Mengapa Hun Tiandi bisa sampai di tempat ini? Bukankah di luar ada para penjaga dari para pasukan klan Gu? Namun mengapa mereka bisa sampai ke tempat ini? Kemudian Hun Tiandi dengan puluhan pasukan dari olah jiwa pun telah muncul tepat di hadapan Xiao Xuan. Namun kita perlu perhatikan, klan Gu ternyata ada penyerangan besar-besaran oleh olah jiwa, dan juga yang membuat Hun Tiandi bisa menerobos ke tempat ini tanpa perlawanan. Hun Tiandi berkata,
Sepertinya mereka tidak bisa menolongmu. Karena mereka juga dalam kesibukan, terlihat di sini juga ada Guiyuan yang sedang melakukan penahanan penyerangan oleh para pasukan Ola Jiwa. Dia pun mengatakan, ada terlalu banyak musuh dan ruangannya juga telah terkunci, kita tidak bisa memanggil bala bantuan. Sial, Ola Jiwa benar-benar bajing loncat, sangat licik. Guiyuan berkata, Saudara Siosuan, berhati-hatilah, aku tidak bisa membantumu. Guiyuan pun dia tidak bisa membantu karena ruangannya telah dikunci. Ditambah lagi dia tidak bisa meminta bala bantuan dan akhirnya dia pun berharap Siosuan mampu menangani masalah ini. Cerita pun berpindah lagi kepada Hun Tiandi. Sekarang semua anggota klan Sio telah mengesan si darah di tubuhnya kepadamu untuk mencapai seorang Dodi. Dan kau bahkan tidak akan bisa bergerak dari formasi itu sampai kau berhasil. Jeti bagaimana kalau kau serahkan saja Gyo Kuno, lalu bantu aku membuka kediaman Dewa Kuno dan menerima doki asli dari Dodi asli itu, serta pil alkimia tingkat Dodi. Setelah aku berhasil menerobos ranah Dodi, aku akan membiarkanmu mendapatkan giliranmu. Hun Tiandi pun dia mencoba mengajak bernegosiasi dengan Siosuan, agar Siosuan menyerahkan batu Gyoktosi kepada dirinya. Namun Siosuan pun tahu niat busuk dari Hun Tiandi. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain menjadi Dodi setelah dirinya, ambisimu terlalu jelas. Kau hanyalah makhluk tercela yang mengambil keuntungan dari orang yang sedang dalam bahaya. Sudah pasti, jika Siosuan tidak dalam proses ini, pasti Hun Tiandi tidak akan berani untuk melawan Siosuan. Karena jika mereka bertarung dalam keadaan normal, Siosuan pasti akan bisa mengalahkan Hun Tiandi dengan sangat mudah. Hun Tiandi yang mendengar penolakan tegas dari Siosuan pun dia sangat marah. Tampaknya pembahasan kita telah gagal. Baiklah jika itu keinginanmu. Lalu ia berkata, semua prajurit Aula Jiwa dengarkan perintahku, bunuh semua anggota klan Sio. Akhirnya orang-orang dari Aula Jiwa langsung bergerak sesuai perintah dari Hun Tiandi. Mereka pun berniat menghancurkan dan menghabisi semua orang dari klan Sio. Lalu dikatakan bahwa orang-orang yang berada sekeliling Hun Tiandi, mereka adalah seorang Tianjun 1 sampai Tianjun ke-12. Peringkat mereka pasti berada di tingkat Dojong sampai seorang Dozun. Akhirnya pertempuran besar pun tidak terelakkan. Namun sungguh disayangkan dalam pertempuran besar ini, karena orang-orang klan Sio sebelumnya telah melakukan proses ritual pengorbanan darah, tentu saja mereka pun telah banyak kehilangan kekuatan mereka. Mereka pun tidak berdaya di hadapan para pasukan Aula Jiwa ini, lalu mereka pun dihabisi satu persatu. Namun mereka pun mengatakan, apapun yang terjadi, lindungi ketua sekte dalam melakukan penerobosan. Mereka pun terus berusaha untuk menahan serangan-serangan dari Aula Jiwa, walaupun nyawa mereka menjadi taruhan. Benar saja, banyak orang-orang dari klan Sio mati di tempat ini. Inilah kisah mengapa klan Sio mengalami kehancuran, dan tidak ada orang-orang kuat dari klan Sio. Karena orang-orang kuat dari klan Sio mati di tempat ini ketika dalam proses pembangkitan leluhur Siosuan. Banyak orang-orang yang telah tewas di tempat ini, bahkan salah satu ketua dia harus kehilangan putrinya yang mengorbankan dirinya untuk melindungi Siosuan. Dia harus tewas akibat rantai-rantai dari Aula Jiwa. Karena semua orang terus mempertahankan upacara penerobosan dari Siosuan ini, walaupun nyawa menjadi taruhan. Akhirnya benar-benar di sini klan Sio pun telah porak-poranda oleh Aula Jiwa. Ledakan yang mengerikan pun terjadi di mana-mana. Lalu Siosuan yang melihat ini, dia pun sangat bersedih karena dia tidak bisa melakukan apapun sebab dia dalam proses ritual. Jadi dia tidak boleh bergerak. Namun Siosuan pun tidak ingin mereka mati semua. Lalu Siosuan pun mengatakan, lari, lupakan saja upacara ini. Cepat lari, jangan khawatirkan aku. Kemudian semuanya pergi, karena Siosuan menyuruh agar semua orang untuk pergi dan jangan pedulikan dirinya. Namun para ketua pun tetap untuk mempertahankan formasi ini. Upacara sudah dimulai, kita tidak bisa berhenti di tengah jalan, karena proses hampir selesai, seharusnya kita bisa berhasil. Namun Siosuan yang melihat orang-orangnya telah dihabisi, dia pun tidak bisa tinggal diam. Akhirnya dia pun memaksa menyerap dengan semampunya dan tidak menyelesaikan sepenuhnya proses penyerapan darah ini. Namun terlihat ketua terus bertahan, mereka tetap berjuang demi masa depan klan Sio.
Mereka berkata, "Ketua sekte, teroboslah ranah Dodi. Kami siap untuk mengorbankan nyawa kami." Tiba-tiba ledakan mengerikan pun muncul di tempat Siosuan, dan hal ini bahkan Huntiandi pun sangat terkejut melihat proses ini. Dia pun segera memerintahkan semua para pasukannya cepat hentikan proses ini. Cerita pun berpindah kepada para ketua yang terus mempertahankan agar olah jiwa tidak mampu menyerang Siosuan. "Kami sudah hidup cukup lama, hari ini kami akan bertarung sampai mati." Akhirnya semua para ketua dari klan Sio pun terus melakukan pertarungan melawan olah jiwa. Mereka pun mencoba melawan para pasukan olah jiwa agar tidak menghentikan proses Siosuan ini. Klan Sio yang tidak takut kepada kematian, ayo pergi ke neraka bersama-sama. Namun ketika pertarungan itu semakin sengit, kembali ledakan pun muncul di arah Siosuan. Huntiandi yang melihat ini, dia gemetar, apakah dia telah berhasil? Semua orang pun terpental, termasuk para pasukan olah jiwa. Mereka pun sangat terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Huntiandi yang masih tidak percaya. Dia pun berkata, apalah mungkin dia telah berhasil menerobos seorang Dodi. Tiba-tiba salah satu orang misterius muncul dengan aura membara di tubuhnya, dengan kekuatan yang sangat besar. Ia berkata, "Kalian yang telah menghancurkan klan Sio, kalian akan menerima akibatnya." Huntiandi yang melihat ini benar-benar dia tidak percaya apa yang dia lihat.